Sobat Nova, ketemu lagi bersama aku Aci dan Agni. Hari ini kita lagi ada di video. Lah, baru tahu. Nah, sekarang lagi musim sakit nih. Betul, Agni. pancaroba. Pancaroba, banyak yang flu, radang gitu ya. Nah, kita mau kasih informasi seputar makan obat yang tepat. Bener, karena mungkin masih banyak juga sahabat Nova yang salah sangka terhadap anggapan istilah-istilah obat gitu. Betul. Kayak misalnya sesudah makan, sebelum makan, 3 kali sehari, 1 kali 3 3, kali 1, 4 kali 8, 7 kali 5 gitu itu kan. foto. Enggak ada. Itu belajar matematika. Ya. Tapi sebenarnya ada beberapa anggapan yang mungkin sahabat Nova masih keliru soal minum obat. Salah Betul. satunya adalah anggapan 3 kali sehari. Banyak betul. orang yang mungkin menganggap 3 kali sehari itu tuh diminumnya pagi, siang, malam. Bukan. Bukan, sebenarnya ya boleh sih pagi, siang, malam. Tapi sebenarnya kalau kamu terlalu fokus di pagi, siang, malamnya itu malah bikin jarak minum obatnya nggak konsisten. Oh, Gitu. Jadi yang benar? Jadi sebenarnya anggapannya itu kan kita satu hari itu 24 jam. Betul. Kalau dibagi 3 jadi hitungannya kita dalam 8 jam sekali kita harus minum obat. Bukan pagi, siang, dan malam. Karena bisa aja kan misalnya paginya jam 9. Terus kamu jam 2 udah minum obat lagi. Iya, jam 12 malah Iya, jam itu 1 habis makan siang. Udah kayak gitu. Nggak ya? konsisten sebenarnya jadinya. Dan apalagi misalnya dari malam ke pagi. Itu kan lama banget, Nah, 12 jam. gitu. Jadi harusnya tuh kamu kalau minum obat, misalnya kamu minum obat jam 6. Mm-mm. Jam 6 pagi gitu misalnya, atau jam 7 pagi. Ditambah 8 berarti kamu baru bisa minum jam 3 sore. Oh, Gitu. Karena obat itu kan butuh waktu untuk masuk ke dalam tubuh, untuk dicerna juga oleh tubuh, terus juga untuk dia mengedarkan si obatnya itu di dalam biar dia bisa mengobati penyakit kita, itu dia harus ada waktunya gitu. Jadi harus 8 jam sekali. sumpah beneran ini sahabat Nova aku baru tahu karena biasanya kayak gini. Saking aku khawatir untuk minum obat jaraknya terlalu cepat, aku tuh sampai kayak yang harus bangun pagi gitu loh. Tapi kan kayak bangun pagi pun jam 7, jam 1 kan kita udah makan ya. Karena katanya nggak boleh terlambat makan kalau lagi sakit. Benar-benar. 7 ke 1 tuh kayak cuma 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Kayak cuma 6 jam. Iya, masih kurang 2 jam. Makanya tadi kalau misalnya kamu minum obat jam 7 atau jam 6, itu paling nggak jam 2 atau jam 3 sore baru minum obatnya. Wow, Makanya sebenarnya kalau sakit juga perlu disiplin untuk kita bangunnya, betul, terus kayak makannya. Jadi kita bisa teratur nih minum obatnya. Karena kalau kita minum obatnya tidak teratur 8 jam, mengganggu efektivitas obat yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Kalau misalnya kamu minumnya serampangan gitu, misalnya kayak tadi misalnya baru bangun jam 10, kayak jam 12 atau jam 1 udah makan lagi nih. Iya betul. Ya udahlah. Karena di dalam mindset kita ya pagi, siang, sore. Iya, gitu karena 3 ya. kali kan dianggapnya kayak 3 kali kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Ya udah habis makan gitu aja. Jadi sebenarnya itu anggapan yang keliru ya sahabat Nova. Jadi mungkin setelah nonton video ini kamu bisa kayak memperbaiki pola tidur, pola makan kamu sehingga kalau kamu minum obat itu jatuhnya 8 jam. Nah, ngomong-ngomong 3 kali sehari ini, Agni, kita tuh sering ya kalau misalnya dapat resep atau kalau di obatnya kan kadang ada kertas atau ditulis di plastik itu 3 kali 1. Benar. Atau sahabat Nova mungkin ada yang pernah dapat 1 kali 3. Bingung. Kalau yang belum pernah dapat 1 kali 3 mungkin akan mikir sama kayak 3 kali 1. Kayak 1 kali 3 berarti misalnya dalam 1 kali minum obat minumnya 3 hari sekali gitu maksudnya. Apa gimana sih? Gimana? Iya. Gimana? Jadi 3 kali 1, 1 kali 3 dalam obat itu tuh beda sama hitung matematika. Karena kan kalau matematika mah hasilnya sama aja 3 gitu kan. Benar. Nah, tapi enggak nih Agni. Sahabat Nova juga perlu tahu nih, mungkin nanti di rumah bisa langsung ngomong, "Lah, baru tahu." Kalau 3 kali 1 itu mungkin udah biasa ya, sahabat Nova udah tahu benar. bahwa obatnya itu diminum 3 kali dalam 1 hari. Dan pembagiannya seperti yang tadi udah Agni 8 jelasin, jam. yaitu setiap 8 jam. Karena setiap 8 jam kita minum obat, berarti kita akan minum 3 kali dalam 24 jam. Benar. Nah, tapi kalau 1 kali 3 bukan berarti kita minum 1 obat dalam 3 kali sehari, nggak efektif dong. Kayak siapa sih yang minum obat 3 hari sekali gitu kan? Iya. Jadi 1 kali 3 itu maksudnya dalam 1 kali minum kita itu mengkonsumsi 3 obat yang sudah diberikan dalam 24 jam atau 1 hari.
Oh, jadi misalnya hari ini aku minum obat nih, 3 berarti minum obatnya 3 obat, entah itu berbeda atau sama gitu ya misalnya. Betul. Kayak kita konsumsi obat misalnya aku minum jam 12 siang. Berarti aku baru bisa minum obat lagi. Minum obat lagi besok jam 2 jam 12. Ya. Besok jam 12 siang dengan jumlah 3. Jadi beda 3 kali 1 dengan 1 kali. Bener-bener nggak kayak hitungan matematika yang Beda 1 kali 3 dong. 3 kali 1 sama Betul. gitu. Oh, oke. Jadi mungkin buat sahabat Nova yang mungkin baru pertama kali dapat obat 1 kali 3. Iya, kadang mungkin bingung ya, maksudnya apaan gitu. Biasanya dokter akan kasih di dalam plastik bungkus obat ya, kita tahu ya. Bisa aja jenis obatnya sama, kamu harus mengkonsumsinya 3 dalam 1 hari itu. Bener. Di waktu yang sama ya, sahabat Nova. Iya. Atau mungkin aja dokter udah gabungin nih beberapa obat yang kamu harus minum. Bener. Tulisannya 1 kali 3, berarti 3 obat tersebut harus kamu konsumsi dalam jumlah yang dalam satu waktu yang sama. Benar. Dan untuk 1 hari. Peminuman selanjutnya di hari besoknya Berikutnya. 24 jam gitu. Dan mungkin ada juga nih, kayak misal aku tuh kan kayak tadi seperti Acik bilang, kalau abis makan terus kayak langsung bawaannya pengen minum obat. Kayak kan kita takut ya kalau misalnya abis makan terus nggak minum obat, takutnya nanti lupa. Iya benar-benar. Tapi sebenarnya kalau minum obat abis makan itu benar kan? Kayak misalnya abis makan ya udah alhamdulillah udah selesai makan, udah taruh di cuci piring, langsung minum obat. Bener dong? Enggak. Nah, ini juga yang perlu harus kita luruskan nih, sahabat Nova. Kalau selalu ada ya, dokter selalu ngasih tahu nih, ini sebelum makan, benar. ini setelah makan. Benar. Nah itu bukan berarti kita harus minum obatnya dulu, baru kemudian makan langsung di saat itu. Enggak, justru tuh nggak boleh, Ati. Yang benar adalah kita harus kasih space waktu kira-kira 30 menit. Jadi kalau misalnya nih, obat ini kamu konsumsi sebelum makan ya. Jadi kamu makan obat 30 menit lagi baru kamu makan nasi. Sama kayak kalau misalnya sesudah makan. Jadi makan dulu terus tunggu 30 menit lagi barulah kita minum obat. Jadi nggak bisa kayak langsung gitu. Nggak bisa, kan nasinya masih di sini nih istilahnya begitu benar. Belum diolah gitu, sahabat Nova. Jadi kayak kalau misalnya kamu dapat di kotak obat atau di plastik obat itu tulisannya sebelum dan sudah, itu berarti harus ada spare waktu gitu. Ya. Makanya berarti harus jadi orang sakit tuh disiplin juga ya. Betul. Kayak kita harus disiplin waktu makan, waktu tidur, terus juga kayak misalnya kita harus ngitung 8 jam. Sesudah dan sebelum makannya, karena kadang mungkin 30 menit kita malah bisa lupa gitu. Iya benar-benar. Jadi mungkin tuh gunanya perlu ayang gitu. Kita perlu orang yang mengingatkan kayak udah minum obat betul. belum. Nah di situ penting itu. Betul. Kayaknya kalau nggak ada orang pun ya udahlah alarm aja ya, sahabat Nova ya. Alarm. Biar minum obatnya efektif. Benar, atau timer. Betul. Gitu. Ada lagi nggak nih? Ada juga kalau misalnya kamu kayak aku nih orang dewasa yang misalnya minum obat kapsul atau tablet itu kesulitan. Ada kan beberapa orang yang kayak misalnya kalau minum sesuatu yang bentuknya padat itu kayak aneh gitu loh, kayak entah mungkin bisa tiba-tiba muntah atau keselak gitu kan. Apalagi kalau gede-gede banyak. Iya. Apalagi kalau misalnya sakitnya lumayan parah gitu kan, jadi harus minum obat yang lumayan banyak gitu. Dan mungkin solusi obat cair bisa sih jadi pilihan kalau misalnya kita nggak suka minum obat kapsul ataupun obat tablet. Tapi sebenarnya kalaupun kamu disarankan sama dokter untuk minum kapsul atau tablet, nggak bisa tuh langsung asal gerus. Kan biasanya ada tuh kayak misalnya, dapat kapsul nih males nih nggak bisa diminum, ini digerus aja dikasih madu gitu diminum. Itu sebenarnya nggak boleh. Jadi sebenarnya ada beberapa obat yang memang sudah di package-nya kayak gitu. Jadi kayak kamu nggak bisa otak-atik lagi. Kan ada beberapa misalnya kayak kamu buka kapsulnya, ada orang yang terus diminum gitu. Ya itu nggak boleh sebenarnya, sahabat Nova, karena namanya dokter kan dia udah mempertimbangkan obat yang dia kasih ke kita kan, dan juga efeknya ke dalam tubuh kita. Bisa jadi aja kalau misalnya kamu gerus obat yang tidak seharusnya kamu gerus, terus kamu buka kapsul yang tidak seharusnya kamu buka, itu bisa memperlambat proses penyembuhan kamu. Karena kalau misalnya kita digerus misalnya atau dibuka, bisa aja jadinya kekurangan dosis, jadi nggak efektif buat kita. Atau bahkan kelebihan, misalnya kita kayak menggerus di satu tempat, terus ada sisa-sisa gerusan sebelumnya gitu. Betul. Bisa aja itu dosisnya jadi nggak tepat gitu. Iya, sebenarnya pilihan yang paling baik ketika kamu nggak bisa mengkonsumsi kapsul atau tablet adalah konsultasikan sama dokter. Konsultasikan juga sama apoteker sebenarnya obat yang sebaiknya kamu minum kalau kamu nggak bisa konsumsi tablet atau kapsul itu apa. Karena ada juga beberapa mungkin obat cair yang memang dikhususkan untuk orang dewasa. Jadi kalau misalnya memang nggak bisa, ya mau nggak mau kamu harus latihan. Iya. Dan ada juga sebenarnya beberapa obat yang nggak bisa kamu konsumsi dengan pisang. Iya. Kan ada kan kayak misalnya kalau waktu kita belajar kayak gimana caranya dia bisa nelen kapsul.
minumnya pakai pisang aja dikunyah barengan. Itu juga ada beberapa obat tertentu yang nggak bisa. Sebenarnya ada juga yang bisa, tapi ada juga yang nggak bisa. Jadi sebaiknya kalau dapat obat terus kayak kamu merasa nggak cocok sama obat aku dan cara minum obat kamu, jadi kayak kamu lebih baik konsultasi ke dokter dan apoteker gitu. Itu penting ya nih, supaya kita kan juga minum obat supaya sembuh gitu. Iya, Jangan betul. sampai karena kita nggak tahu cara konsumsi obat yang benar, justru memperlambat proses penyembuhan. Iya, makanya kalau misalnya kamu lagi sakit, pokoknya apapun yang kamu tidak ketahui terkait dengan obat, lebih baik konsultasikan ke dokter. Jangan cuma modal Google dan juga cuma modal sok tahu gitu ya, sahabat Nova. Nah, itu dia sahabat Nova. Kalau misalnya kamu ingin mendapatkan informasi lainnya, kamu bisa cek di YouTube Nova. Betul Dan sekali. update terbaru seputar self beauty, banyak tips kesehatan dan lain-lain. Betul. Kamu bisa dapatkan di nova.id. Dan jangan sampai ketinggalan. Sampai Betul sekali. Sampai bertemu lagi di Lah Baru Tahu selanjutnya. Sampai bertemu, sehat-sehat selalu ya sahabat Nova. Keep healthy!